Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Setiawati. Saya dari kelas akuntansi B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi bab 15, yakni mengenai saham. Langsung saja tanpa berlama-lama, kita masuk ke materi yang pertama. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian saham. Saham di sini adalah yang pertama, bisa sebagai tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan. Yang kedua, kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. Yang ketiga yaitu persediaan yang siap untuk dijual. Yang kedua yaitu pengertian common stock dan preferred stock. Dalam pasar modal, ada dua jenis saham yang paling umum dikenal oleh publik, yaitu saham biasa atau common stock dan saham istimewa atau preferred stock. Yang pertama akan kita bahas di sini yaitu common stock atau saham biasa. Common stock atau saham biasa adalah suatu surat berharga yang dijual perusahaan yang menjelaskan nilai nominal rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, di mana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham dan RUPSLB atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, serta berhak untuk menentukan membeli right issue atau penjualan saham terbatas atau tidak, yang selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen. Yang kedua yaitu preferred stock atau saham istimewa. Preferred stock atau saham istimewa adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, di mana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap 3 bulan. Macam dari saham preferen ini diantaranya adalah saham preference yang dapat dikonversionalisasikan ke saham biasa. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu jenis-jenis saham biasa. Jenis-jenis saham biasa terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama blue chip stock atau saham unggulan, yaitu saham dan perusahaan yang dikenal secara nasional dan memiliki sejarah laba, pertumbuhan, dan manajemen yang berkualitas. Yang kedua yaitu growth stock atau saham-saham yang diharapkan memberikan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham-saham lain dan karenanya mempunyai PEB yang tinggi. Yang ketiga yaitu defensive stock atau saham-saham defensif. Saham yang cenderung lebih stabil dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentu berkaitan dengan dividen, pendapatan, dan kinerja pasar. Yang keempat yaitu cyclical stock atau sekuritas yang cenderung naik nilainya secara cepat saat ekonomi semarak dan jatuh juga secara cepat saat ekonomi lesu. Yang kelima yaitu seasonal stock atau perusahaan yang penjualannya bervariasi karena dampak musiman, misalnya karena cuaca dan liburan. Yang keenam yaitu speculative stock atau saham yang kondisinya memiliki tingkat spekulasi yang tinggi yang kemungkinan tingkat pengembalian hasilnya adalah rendah atau negatif. Jadi, salah satu keuntungan memiliki saham adalah memperoleh dividen. Menurut Black, dividend adalah the distribution of current of accumulated earning to the shareholders of corporation pro rata based
on the number of shares owned. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu agio saham. Agio saham merupakan selisih dari harga jual dan harga beli. Dimisalkan harga jual adalah Rp750 per lembar dan harga beli adalah Rp820 per lembar. Maka agio saham yang dicatat adalah Rp70 per lembar saham. Selanjutnya masuk materi yang kelima yaitu menghitung rate of return pada preference stock dan common stock. Ada yang menarik pada saat seseorang memiliki preference stock atau saham istimewa. Jika dilihat dari perspektif rate of return, yaitu saham preferen ini biasanya memberikan dividen yang tetap setiap tahunnya, seperti halnya obligasi. Pada umumnya, saham preferen ini tidak mempunyai hari jatuh atau perpetually. Ditentukan dengan menggunakan rumus yakni sebagai berikut. Rumusnya yaitu rate of return sama dengan dividen per lembar saham preferen dibagi harga pasar. Langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu diketahui bahwa PT Mutiara Timur memiliki saham istimewa dengan nilai nominal sebesar 1 miliar dan pembayaran dividen dilakukan setiap tahunnya sebesar 150 juta. Serta harga pasar untuk saham tersebut sebesar 420 juta. Maka berdasarkan data tersebut kita dapat menghitung rate of return dari satuan preferen PT Mutiara Timur yaitu langsung saja kita masukkan rumus yakni rate of return sama dengan dividen per lembar saham preferen dibagi dengan harga. Kemudian didapatkan 150 juta dibagi 420 juta. Hasilnya yaitu 0,3571 atau bisa juga 35,71%. Maka rate of return yang diperoleh adalah 35,71%. Selanjutnya, keuntungan yang akan didapat jika kita memiliki saham. Bagi pihak yang memiliki saham akan memperoleh beberapa keuntungan sebagai bentuk kewajiban yang harus diterima, yaitu yang pertama, memperoleh dividen yang akan diberikan pada setiap akhir tahun. Yang kedua, yakni memperoleh capital gain, yaitu keuntungan pada saham yang dimiliki tersebut dijual kembali pada harga yang lebih mahal. Yang ketiga, yaitu memiliki hak suara bagi pemegang saham jenis common stock atau saham biasa, seperti pada RUPS dan RUPSLB. Yang keempat, yakni dalam pengambilan kredit ke perbankan, jumlah kepemilikan saham yang dimiliki dapat dijadikan sebagai salah satu pendukung jaminan atau jaminan tambahan. Adapun bentuk rumus dari capital gain adalah sebagai berikut. Lanjut untuk yang ketujuh yaitu pelaku pasar saham. Adapun para pelaku di pasar saham, di samping perusahaan yang bersangkutan juga turut melibatkan pihak lainnya, yaitu yang pertama emiten, atau perusahaan yang terlibat dalam menjual sahamnya di pasar modal. Yang kedua, underwriter, atau penjamin, yaitu yang menjamin perusahaan tersebut dalam menjual sahamnya di pasar modal. Yang ketiga yaitu broker atau piutang. Kemudian yang kedelapan yaitu kita akan menghitung keuntungan yang diharapkan oleh saham. Adapun rumus untuk menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham adalah sebagai berikut. Lanjut ke contoh soal. Yang pertama yaitu manajer keuangan PT Bala Putra Dewa melakukan analisis keuangan pada perusahaannya, bahwa dividen tahun 1
yang diperoleh sebesar Rp5.000. Adapun harga beli dan harga jual masing-masing adalah sebesar Rp250 dan Rp270. Maka kita dapat menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut adalah dengan cara menggunakan rumus R sama dengan D1 per PO ditambah P1 dikurang PO per PO. R sama dengan 5.000 per 250 ditambah 270 dikurang 250 per 250. Hasilnya 20 ditambah 0,80. Dan R sama dengan 20,80. Sehingga kita memperoleh hasil untuk keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut adalah Rp20,08.000. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan menghitung nilai buku per lembar saham. Adapun rumus untuk menghitung nilai buku per lembar saham adalah NBP sama dengan TC per JSB. Keterangannya, NBP yaitu nilai buku per lembar saham. TC sama dengan total ekuitas. Sedangkan JSB yaitu jumlah saham yang beredar. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini diketahui bahwa nilai total ekuitas PT Murni Abadi adalah Rp4 miliar dan jumlah saham yang beredar sebanyak 15. Maka nilai buku per lembarnya adalah, di sini kita menggunakan rumus NBP sama dengan TC per JSB. N sama dengan 4 miliar dibagi 7.500. N sama dengan 533.333.333.000 rupiah. Maka nilai buku per lembarnya adalah 533.333.333 rupiah. Catatan, satu lot adalah 500 lembar saham. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung pembayaran dividen yang tidak teratur. Dalam kondisi tertentu, perusahaan kadangkala memiliki pembayaran dividen yang tidak teratur setiap waktunya. Dan itu terjadi bukan disengaja, namun tentunya didasarkan dengan berbagai alasan. Adapun rumus untuk menghitung pembayaran dividen yang tidak teratur yaitu sebagai berikut. Selanjutnya kita ke contoh soal. Sebuah perusahaan membayarkan dividen selama 8 periode sebagai berikut. Pada gambar tersebut, dimisalkan tingkat diskontonya adalah konstan, yaitu 5% setiap periodenya, maka kita dapat menghitung nilai intrinsik saham tersebut berdasarkan rumus di atas, yaitu PO sama dengan 30 per 1 ditambah 0,05 pangkat 1 ditambah 20 per 1 ditambah 0,05 pangkat 2 ditambah 23 per 1 ditambah 0,05 pangkat 3 dan ditambah 30 per 1 tambah 0,05 ditambah 26 per 1 ditambah 0,05 pangkat 5 ditambah 28 per 1 ditambah 0,05 pangkat 6 dan 30 per 1 tambah 0,05 pangkat 7 dan 34 per 1 tambah 0,05 pangkat 8 dan hasilnya 176,86000468. Maka nilai intrinsik saham per lembarnya adalah 176.860.0468. Kemudian yang ke-11 yaitu earning per share atau EPS. Earning per share atau pendapatan per lembar saham adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki.
Adapun rumus earning per share adalah sebagai berikut. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. PT Maharani Utama mencatatkan pada tahun 2007 memperoleh after tax sebesar 200 juta rupiah dan 200.000 rata-rata tertentu bidang saham biasa yang beredar. Maka berdasarkan rumus tersebut kita dapat menghitung EPS sebagai berikut. EPS sama dengan 200 juta rupiah dibagi 200.000 sama dengan 1.000. Maka EPS PT Maharani Utama adalah Rp1.000 per lembar saham. Kemudian contoh soal yang kedua. Manajer keuangan PT Sentral Mutiara menginformasikan bahwa di tahun 2008 telah memperoleh EAT sebesar 6,3 miliar dan saat ini terdapat 120.000 rata-rata tertimbang saham yang biasa yang beredar. Maka selanjutnya kita dapat menghitung EPS PT Sentral Mutiara sebagai berikut. EPS sama dengan EAT per J. EPS sama dengan 6.300.000.000 rupiah dibagi 120.000 sama dengan 52.500. Maka EPS PT Sentral Mutiara adalah Rp52.500 per lembar saham yang beredar. Selanjutnya yaitu Price Earnings Ratio. Bagi para investor, semakin tinggi price earning ratio, maka pertumbuhan laba yang diharapkan juga akan mengalami kenaikan. Dengan begitu, price earning ratio adalah perbandingan antara market price per share atau harga pasar per lembar saham dengan earning per share atau setiap per lembar saham. Adapun rumus price earning ratio adalah seperti yang ada di gambar. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal. PT Lengkung Pasifik menginginkan pada saat melakukan on public perolehan harga pasar per lembar sahamnya adalah Rp12.000 dan mengharapkan laba per lembar sahamnya adalah sebesar Rp335. Maka berdasarkan rumus tersebut kita dapat menghitung price earning ratio-nya adalah sebagai berikut, yaitu PER atau Price Earning Ratio sama dengan 12.000 dibagi 315. Hasilnya yaitu 38. Maka Price Earning Ratio yang diperoleh adalah 38 kali. Baiklah, selanjutnya kita akan menghitung Return on Investment atau ROI. Return on Investment atau pengembalian investasi berarti bahwa di beberapa referensi lainnya rasio ini juga ditulis dengan Return on Total Asset atau ROA. ROA ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun rumus Return on Investment atau ROI adalah sebagai berikut. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Berdasarkan data pada neraca dan laporan laba rugi PT Jayabaya Utara, terlihat bahwa EAT perusahaan adalah berjumlah Rp720 dan total aset adalah Rp8.000. Maka kita dapat menghitung return on investment perusahaan tersebut sebagai berikut. Rumusnya yaitu ROI sama dengan 720 dibagi 8.000 sama dengan 0,09. Maka return on investment dari PT Jaya Utara adalah 0,09. Kemudian kita akan menghitung juga return on equity atau ROE.
Return on Equity atau ROE disebut juga dengan laba atas equity. Di beberapa referensi disebut juga dengan rasio total aset, turnover atau perputaran total aset. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atau ekuitas. Adapun rumus return on equity atau ROE adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Berdasarkan data pada laporan keuangan PT Gunung Bromo pada tahun 2010, disebutkan bahwa laba setelah pajak perusahaan adalah Rp1.265 dan dana sendiri adalah Rp3.803. Maka kita dapat menghitung return on equity dari PT Gunung Bromo tersebut sebagai berikut. Kita menggunakan rumus yaitu ROE sama dengan 1.265 dibagi 3.803. Hasilnya yaitu 0,033. Maka return on equity dari PT Gunung Bromo tersebut adalah 0,033. Kemudian yaitu Zero Growth Model dan Signaling Theory. Zero Growth Model atau yang lebih banyak investor menyebutnya model tidak bertumbuh. Kondisi Zero Growth Model merupakan kondisi yang harus hati-hati untuk dipahami oleh pihak investor. Karena bagi investor, naik turun dan konstannya saham di pasar atau market akan memberikan sinyal positif dan negatif. Rumus Zero Growth Model ini adalah bagian penyempurnaan dari rumus di atas, yaitu sebagai berikut. Di mana selanjutnya disederhanakan menjadi rumus Zero Growth Model, yaitu sebagai berikut yang ada di gambar. Selanjutnya contoh soal. PT Mahoni Pasifik Utama pada tahun 2007 mengumumkan membayar dividen konstan sebesar Rp500 juta setiap tahunnya. Suku bunga diskonto per tahunnya adalah ditetapkan 17,5%. Maka kita dapat menghitung nilai intrinsik saham per lembarnya, yaitu P sama dengan 500 juta dibagi 0,175, yaitu 2,857142857. Maka nilai intrinsik saham per lembarnya yang diperoleh yaitu 2.857.142.557. Selanjutnya yaitu Gordon Growth Model. Dalam perhitungan common stock, Myron J. Gordon mengembangkan suatu formula di mana formula Gordon ini biasa dikenal dengan Constant Growth Model, yaitu seperti yang ada di gambar. Selanjutnya kita langsung saja ke contoh soal. Manajer keuangan PT Cahaya Sakti Mandala mengumumkan penerimaan dividen tahun 2008 sebesar 8 miliar. Adapun rate of return yang diinginkan adalah 20% dan pertumbuhan ditaksir 19,5%. Maka kita dapat menghitung nilai dari saham biasa tersebut adalah PO sama dengan D1 dibagi R kurang G. PO sama dengan 8 miliar dibagi 0,20 dikurang 0,195. PO sama dengan 8 miliar dibagi 0,005. Hasilnya yaitu 1,6 miliar rupiah. Maka nilai dari saham biasa tersebut adalah 1,6 miliar rupiah. Selanjutnya yaitu stock splits dan perhitungannya. Stock splits adalah peningkatan jumlah saham beredar dengan mengurangi nilai nominal saham,
Misalkan, nilai nominal satu saham dibagi menjadi 2, sehingga terdapat 2 saham yang masing-masing memiliki nilai nominal setengah dari nilai nominal awal. Sedangkan menurut Henry M. Fahrudin, stock splits atau pemecahan saham adalah pemecahan nilai nominal saham menjadi nominal yang lebih kecil. Misalnya, dari nilai nominal Rp1.000 per saham menjadi Rp500 per saham, atau dari Rp500 per saham menjadi Rp100 per saham. Dan untuk memahami lebih dalam, dapat kita lihat contoh di bawah ini. Yang pertama yaitu sebelum ada stock splits. Contohnya yang pertama yaitu saham biasa. Nominal Rp2.500 dan 5.000 lembar sama dengan Rp12.500.000. Yang kedua, agio saham atau retained surplus, yaitu Rp5.200.000. Yang ketiga, laba ditahan atau retained earnings, yaitu Rp18.400.000. Yang keempat yaitu jumlah modal sendiri, yaitu hasil dari jumlah saham biasa ditambah agio saham dan laba ditahan, yaitu jumlahnya adalah Rp36.100.000. Kemudian yang kedua yaitu sesudah ada stock splits atau 2-to-1 stock splits. Yang pertama contohnya saham biasa nominal Rp1.250.000 dan 10.000 lembar. Jadinya Rp12.500.000. Yang kedua agio saham atau capital surplus yaitu Rp5.200.000. Yang ketiga, laba ditahan atau retained earnings yaitu Rp18.400.000 dan jumlah modal sendiri yaitu jumlah keseluruhan yaitu Rp36.100.000. Untuk memahami stock split secara lebih dalam perlu kita melihatnya melalui bentuk pendekatan secara teknikal. Ini sebagaimana terlihat pada gambar. Jadi pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa harga saham yang berada di harga Rp2.000 per lembar kemudian terus mengalami peningkatan hingga berada pada Rp3.000. Kondisi ini menyebabkan pihak perusahaan berkeinginan untuk termotivasi untuk melakukan stock split atau pemecahan saham, sehingga harga saham kembali berada pada posisi Rp2.000. Sehingga bagi mereka yang memegang saham dulunya adalah Rp1.000 per lembar, sekarang telah menjadi Rp2.000 per lembarnya. Tepatnya yang bersangkutan telah memperoleh atau memiliki 2 lembar saham dengan harga masing-masing Rp2.000 per lembarnya. Baiklah, mungkin hanya sekian pemaparan materi mengenai saham dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.